Saya pernah ada di satu momen yang bikin saya diam cukup lama. Malam itu saya lihat gerobak burger sederhana di pinggir jalan, tempatnya biasa, tampilannya juga tidak mewah, tapi pembelinya datang terus. Saat saya hitung kasar omset hariannya lalu saya bayangkan hasilnya dalam sebulan, saya langsung kepikiran, andai tahu ini dari awal, mungkin saya sudah lama jualan burger. Sekarang saya mau tanya ke kamu yang lagi nonton. Kalau hari ini ada modal 5 juta di tangan kamu, kamu lebih pilih langsung buka usaha burger, atau simpan dulu sambil belajar? Tulis jawaban kamu di kolom komentar, buka usaha burger, simpan dulu sambil belajar. Dari situ, kita bisa lihat cara orang memandang peluang. Dulu saya juga sempat menganggap burger itu jualan biasa. Terlalu umum, terlalu sering dilihat, dan terasa bukan usaha yang istimewa. Padahal justru karena sudah akrab di mata orang, burger punya kekuatan yang sering tidak disadari, pasarnya sudah terbentuk, dan orang tidak perlu diyakinkan terlalu lama untuk membeli. Coba lihat kebiasaan orang saat lapar di malam hari. Mereka biasanya cari makanan yang cepat, praktis, rasanya jelas, dan gampang dinikmati. Burger masuk ke situ. Jadi usaha ini tidak terlalu berat di edukasi pasar, kita tinggal fokus bikin rasa yang enak, tampilan yang menarik, dan pelayanan yang rapi. Yang menarik, burger bukan cuma soal makanan, tapi juga model usaha yang fleksibel. Bisa dimulai dari gerobak kecil, booth sederhana, atau jualan di titik ramai pada jam tertentu. Bahkan orang yang belum punya pengalaman usaha pun tetap bisa masuk, asal mau belajar ritme kerja dan cara menjaga kualitas. Penyesalan terbesar biasanya bukan saat usaha tidak langsung berhasil. Yang lebih terasa justru ketika sadar kita terlalu lama menunda karena kebanyakan ragu, takut saingan, takut tidak laku, takut salah mulai. Padahal peluangnya ada, produknya jelas, dan pasarnya nyata. Di video ini saya bukan mau bilang semua orang harus jualan burger. Saya cuma mau buka cara pandang bahwa peluang besar kadang datang dari usaha yang terlihat sederhana. Sesuatu yang sering kita lihat setiap hari justru bisa jadi jalan masuk yang masuk akal untuk mulai usaha. Karena itu pembahasan kita tidak akan dipenuhi motivasi kosong. Saya mau ajak kamu melihatnya dengan cara yang lebih membumi, logis, dan praktis. Biar yang kita dapat bukan cuma semangat sesaat, tapi pemahaman yang bisa dipakai untuk menilai peluang dengan lebih tenang. Anggap setiap hal yang nanti dibahas sebagai pelajaran yang seharusnya diketahui lebih cepat. Bukan teori ribet, tapi pemahaman sederhana yang bisa mengubah cara orang melihat usaha burger, dari yang tadinya dianggap jualan biasa, menjadi peluang yang layak dipikirkan serius. Lalu sebelum kita bicara soal resep, saus, atau tampilan produk, ada satu hal yang lebih penting untuk dibuka dulu, yaitu angka. Karena saat angka mulai kelihatan jelas, biasanya cara pandang kita langsung berubah. Dari yang awalnya cuma lihat burger sebagai jajanan pinggir jalan, jadi sadar bahwa ini bisa menjadi usaha yang sangat masuk hitungan. Kalau di awal kita cuma lihat burger sebagai jajanan yang ramai, sekarang saatnya buka bagian yang paling bikin mata melek, yaitu angka di balik satu porsi yang kelihatannya sederhana. Karena seringkali orang tidak jadi mulai bukan karena usahanya jelek, tapi karena belum pernah duduk tenang dan menghitung dengan benar. Satu burger itu isinya kelihatan simpel, roti, daging, sayur, saus, kadang ditambah telur atau keju. Tapi justru dari susunan yang sederhana itu, margin bisa terbentuk dengan cukup sehat. Saat harga bahan baku dijaga dan porsi dibuat konsisten, selisih antara modal dan harga jual mulai terasa menarik. Coba bayangkan burger dijual di kisaran harga yang masih ramah di kantong, tapi tetap memberi ruang untung per porsi. Dari sini kita mulai paham bahwa usaha makanan tidak selalu harus mahal untuk bisa menghasilkan. Yang penting bukan sekadar harga tinggi, tapi selisih yang aman dan volume yang jalan. Sekarang bayangkan kalau dalam satu malam bisa terjual sekitar 40-50 porsi. Angkanya mungkin terdengar biasa saat dilihat harian, tapi ketika dikalikan dalam satu bulan, hasilnya mulai terasa serius. Di titik ini orang biasanya baru sadar, ternyata usaha kecil bisa punya napas omset yang besar kalau ritmenya stabil. Yang bikin menarik, modal awal untuk mulai juga masih tergolong masuk akal. Tidak harus langsung sewa tempat besar, atau beli peralatan mahal. Dengan gerobak sederhana, alat masak yang cukup, dan stok bahan awal yang terukur, usaha ini sudah bisa jalan sambil terus dirapikan pelan-pelan.
Dari situ muncul hal yang paling dicari orang saat mulai usaha, yaitu peluang balik modal yang relatif cepat. Bukan karena ini usaha ajaib, tapi karena perputaran uangnya harian. Selama jualan jalan, uang masuk bisa langsung diputar lagi untuk belanja bahan dan menutup biaya operasional berikutnya. Belum lagi ada keuntungan tambahan yang sering tidak terlalu diperhatikan, yaitu topping dan add-on. Keju, telur, daging double, atau saus ekstra terlihat kecil, tapi justru disitulah ada ruang untung yang manis. Pembeli merasa pilihannya lebih lengkap, penjual dapat nilai transaksi yang naik. Masalahnya, cukup banyak pemula malah sibuk mengejar resep yang terlalu rumit, seolah-olah harus paling unik dulu baru bisa laku. Padahal dalam usaha seperti ini, yang lebih penting adalah rasa yang konsisten, proses yang cepat, dan jumlah penjualan yang terus bergerak setiap hari. Kalau angka-angka ini mulai dipahami, cara pandang kita ke usaha burger ikut berubah. Ini bukan lagi soal jualan makanan pinggir jalan semata, tapi soal sistem sederhana yang kalau dijalankan rapi bisa memberi hasil yang layak. Bukan mimpi besar yang jauh, tapi peluang nyata yang bisa dihitung. Jadi setelah angka mulai terbuka, pertanyaan berikutnya bukan lagi apakah usaha ini menarik atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana cara menjalankannya dengan strategi yang benar, supaya potensi untung itu tidak berhenti di atas kertas saja. Setelah angka mulai kelihatan menarik, sekarang kita masuk ke hal yang sering menentukan usaha ini benar-benar jalan atau cuma terlihat bagus di hitungan, yaitu strategi. Karena jualan burger itu bukan sekadar bisa masak lalu menunggu pembeli datang. Ada cara main yang harus dipahami sejak awal supaya tenaga, waktu, dan modal tidak habis di tempat yang salah. Hal pertama yang perlu dipahami adalah lokasi. Bukan asal ramai, tapi ramai di jam yang tepat. Tempat dekat kos, area pulang kerja, atau titik nongkrong malam sering lebih masuk akal daripada lokasi yang ramai siang tapi sepi saat jam lapar datang. Jadi yang dicari bukan keramaian umum, melainkan keramaian yang cocok dengan ritme beli burger. Lalu soal harga, ini juga sering bikin pemula salah langkah. Terlalu murah kelihatannya menarik, tapi bisa bikin capek sendiri karena untungnya tipis. Terlalu mahal juga bikin orang mikir dua kali. Harga yang pas itu yang masih terasa wajar buat pembeli, tapi tetap memberi ruang aman buat usaha terus jalan. Setelah itu, yang harus dijaga mati-matian adalah konsistensi rasa. Orang beli pertama kali mungkin karena penasaran, tapi mereka balik lagi karena rasanya sama enaknya. Jadi yang dicari bukan resep yang ribet, melainkan hasil yang stabil. Hari ini enak, besok enak, minggu depan tetap enak. Disitulah kepercayaan pelanggan mulai terbentuk. Soal menu juga tidak perlu terlalu ramai. Kadang orang baru semangat bikin banyak varian, padahal itu justru bikin repot di stok, proses, dan fokus. Lebih aman punya beberapa menu yang kuat, jelas, dan benar-benar disukai pembeli. Sedikit tapi tajam jauh, lebih enak dijalankan daripada banyak tapi bikin berantakan. Di zaman sekarang, tampilan produk juga ikut bekerja sebagai alat jualan. Burger yang terlihat rapi, padat, dan menggugah selera lebih gampang menarik perhatian. Bukan cuma saat dibeli langsung, tapi juga saat difoto lalu dibagikan. Dari situ promosi bisa jalan tanpa harus keluar biaya besar. Lalu jangan anggap remeh identitas usaha. Walau masih gerobak kecil, nama yang gampang diingat, warna yang khas, dan kemasan yang rapi bisa bikin usaha terasa lebih serius. Orang mungkin lupa rasa secara detail, tapi mereka lebih mudah ingat nama atau tampilan yang menempel di kepala. Saat baru mulai, tidak perlu langsung besar. Mulai saja pelan dengan lingkaran terdekat, lalu dengarkan masukan yang benar-benar berguna. Dari situ kita bisa tahu mana yang perlu diperbaiki sebelum usaha dibawa lebih luas. Cara seperti ini lebih aman daripada buru-buru tampil besar tapi pondasinya belum rapi. Satu hal yang sering disepelekan adalah catatan harian. Padahal, dari sinilah kita tahu uang masuk, uang keluar, menu yang paling laku, dan titik mana yang bikin bocor. Sesederhana apapun usahanya, kalau angkanya tidak dicatat, kita gampang merasa ramai, padahal hasil bersihnya belum tentu jelas. Dan yang paling penting, uang usaha harus dipisah dari uang pribadi. Ini kelihatannya sepele, tapi sering jadi sumber masalah. Saat semuanya campur, kita sulit tahu usaha ini benar-benar untung atau cuma terasa jalan.
Jadi setelah strategi dasar ini paham, langkah berikutnya adalah belajar bagaimana usaha bisa bertahan dan naik kelas. Saat usaha mulai jalan, tantangan yang muncul biasanya justru lebih nyata. Ada hari ketika pembeli ramai, ada juga saat sepi dan bikin pikiran kemana-mana. Di fase ini, yang diuji bukan cuma jualannya, tapi ketahanan mental pemiliknya. Karena usaha yang bertahan bukan yang selalu mulus, melainkan yang tetap jalan saat keadaan belum sesuai harapan. Minggu-minggu awal sering terasa paling berat. Badan capek, ritme kerja belum rapi, rasa kadang belum stabil, dan hasil belum selalu sesuai target. Tapi justru di masa seperti ini, pondasi usaha sedang dibentuk. Kalau sanggup melewati fase awal dengan kepala dingin, langkah berikutnya biasanya jauh lebih terarah. Di titik ini, masukan dari pelanggan jadi sangat penting. Bukan semua komentar harus ditelan mentah, tapi harus pintar memilah mana yang benar-benar membantu. Ada kritik yang bisa memperbaiki rasa, pelayanan, atau kecepatan kerja. Dari situ usaha tidak jalan dengan ego, tapi dengan perbaikan yang nyata. Lalu soal promosi, tidak harus selalu mahal. Kadang yang sederhana justru lebih efektif, seperti bonus topping, paket hemat, atau sistem pesan lewat WhatsApp untuk pelanggan sekitar. Cara seperti ini bikin usaha terasa dekat, mudah dijangkau, dan lebih gampang masuk ke kebiasaan beli pelanggan. Kalau penjualan mulai stabil, muncul pertanyaan baru, kapan usaha ini layak naik level? Jawabannya bukan saat lagi semangat, tapi saat sistemnya sudah cukup rapi. Saat rasa konsisten, pembeli mulai tetap, dan operasional tidak lagi kacau, itu tanda usaha mulai siap dibawa ke langkah berikutnya. Naik kelas juga bukan berarti harus langsung besar, bisa dimulai dari memperbaiki tampilan booth, menambah jam operasional, atau memperluas titik jual. Intinya, pertumbuhan yang sehat itu bertahap. Jangan sampai terlihat berkembang, tapi di belakang justru kewalahan karena dasarnya belum kuat. Kalau usaha makin ramai, pemilik tidak mungkin mengerjakan semuanya sendiri terus-menerus. Disinilah pentingnya membuat cara kerja yang sederhana tapi jelas. Mulai dari takaran bahan, urutan masak, sampai cara melayani pembeli, semua harus bisa diulang dengan hasil yang tetap sama. Lalu ada satu hal penting yang sering jadi penentu, yaitu menu andalan. Usaha yang mudah diingat biasanya punya satu produk yang langsung menempel di kepala pelanggan. Saat orang dengar nama brand kita, mereka langsung ingat menu itu. Dari situlah, identitas usaha mulai terbentuk lebih kuat. Kalau sudah mulai dibantu orang lain, urusan tim juga harus diperhatikan. Pilih orang yang mau belajar, ajari dengan sabar, lalu bangun kerjasama yang sehat. Usaha kecil yang timnya kompak biasanya lebih tahan menghadapi tekanan daripada usaha yang ramai, tapi isinya saling bikin repot. Saat semua itu mulai tertata, usaha bukan cuma bertahan, tapi punya peluang untuk terus tumbuh. Bahkan ketika muncul pesaing baru atau kondisi pasar berubah, usaha yang punya kualitas, pelanggan setia, dan sistem yang rapi akan lebih siap menghadapi tekanan. Dari sini kita masuk ke hal yang paling menentukan, yaitu cara berpikir pemilik usahanya. Setelah bicara soal angka, strategi, dan cara bertahan, sekarang kita sampai di inti yang paling menentukan, yaitu cara berpikir. Karena usaha burger bisa punya lokasi bagus, rasa enak, dan harga pas, tapi kalau pemiliknya masih ragu melangkah, semuanya tetap akan berhenti di kepala. Seringkali yang paling menghambat bukan keadaan luar, melainkan keputusan yang terus ditunda. Masalahnya, orang sering menunggu waktu yang dianggap paling tepat. Menunggu modal terasa cukup, menunggu lebih siap, menunggu situasi lebih aman. Padahal dalam usaha, rasa siap itu jarang datang duluan. Yang biasanya datang lebih dulu justru keputusan untuk mulai, lalu keberanian itu tumbuh sambil jalan. Di titik ini kita juga perlu jujur, memulai usaha bukan berarti semua langsung mulus. Akan ada hari ketika jualan sepi, ada pesanan yang tidak sesuai harapan, ada rasa yang perlu diperbaiki. Tapi itu bukan tanda harus berhenti. Itu adalah bagian dari proses belajar yang memang harus dilewati supaya usaha makin matang. Karena itu, orang yang serius usaha tidak cukup hanya berharap dagangannya laku. Dia harus punya target yang jelas. Misalnya hari ini harus terjual sekian porsi, minggu ini harus ada kenaikan pembeli, bulan ini harus lebih rapi pencatatannya. Saat target jelas, langkah yang diambil juga jadi lebih terarah.
Disinilah pentingnya memahami bahwa usaha burger bukan soal jadi jago masak saja. Ini soal kemampuan menyelesaikan masalah. Saat pembeli sepi, cari penyebabnya. Saat rasa belum stabil, benahi prosesnya. Saat untung belum terasa, cek lagi hitungannya. Pemilik usaha yang tumbuh adalah yang mau menghadapi masalah, bukan menghindarinya. Ada juga pelajaran penting yang sering diremehkan, jangan meremehkan untung kecil yang konsisten. Kadang orang terlalu sibuk mengejar hasil besar dalam waktu cepat, padahal keuntungan harian yang stabil justru lebih kuat untuk membangun usaha. Dari angka yang terlihat kecil itulah usaha bisa bergerak, bertahan, lalu berkembang. Semakin lama menjalankan usaha, kita akan sadar bahwa yang dibangun bukan cuma jualannya, kita juga sedang membentuk diri sendiri. Dari yang awalnya ragu jadi lebih berani, dari yang tadinya bingung jadi lebih peka membaca peluang, dari yang mudah panik jadi lebih tenang saat menghadapi masalah. Karena itu, belajar dari orang lain juga penting. Lihat penjual yang lebih dulu jalan, perhatikan cara mereka melayani, mengatur produk, dan menjaga pembeli tetap datang. Bukan untuk meniru mentah-mentah, tapi untuk mengambil pelajaran yang cocok lalu disesuaikan dengan gaya usaha kita sendiri. Kalau sekarang kamu sudah paham semua ini, berarti kamu sudah selangkah lebih maju dibanding orang yang masih sibuk ragu. Kamu sudah tahu bahwa peluang itu ada, hitungannya masuk, strateginya bisa dipelajari, dan tantangannya masih bisa dihadapi. Tinggal satu hal yang membedakan, siapa yang benar-benar bergerak. Burger pertama yang kamu jual mungkin belum sempurna. Rasanya bisa saja masih perlu dibenahi, cara jualannya mungkin masih kaku, dan hasilnya belum langsung besar. Tapi satu hal yang pasti, burger yang tidak pernah dijual tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Jadi kadang langkah paling penting memang bukan menunggu sempurna, tapi berani mulai.